Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat nikmat sehingga kita dapat dipertemukan kembali di sore yang senja ini bersama dengan saya Tati Sulastri, edisi akhir pekan 17 Maret 2024 Masehi dan hari ke-6 Ramadan 1445 Hijriah. Dan acara Mutiara Ramadan ini disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, yaitu Salon Cantik beralamatkan di Jalan Klabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan telah hadir di studio narasumber kita juga bersama dengan bintang tamu, yaitu 3 kelompok majelis taklim pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ungu pojok kanan, cantik dan manis, ibu Bunda Soleha dari majelis taklim mana, dan ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silahkan Ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Anggota kami ada 70 orang. Kegiatan kami selama bulan puasa, kami berbagi sembako pada kaum duafa dan para janda-janda. Dan kami juga mengikuti mosaik Ramadan. Dan kami menyiapkan takjil di Masjid Raya Al-Akbar. Ikut apa namanya, menyiapkan takjil setiap saat ya, setiap hari, setiap hari ya. Setiap hari kita menyiapkan. Selain itu Bunda apa saja? Tidak ada? Iya. Oh iya. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenalan dari Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Selanjutnya yang cantik dan manis. Aduh, sore hari ini cerah banget ya. Warnanya biru putih, banyak yang biru putih. Kali ini biru putih, cantik dan manis. Tapi apa namanya, dari kita perkenalkan dulu dari Majelis Taklim mana Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Majelis Taklim mana, ketuanya siapa, kegiatan di bulan Ramadan apa saja, dan anggotanya sudah ada berapa orang. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPC IWAPI Kota Sorong, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kita yang berada di Kota Sorong.
Iya. Iya, kami di kegiatan kami selama Ramadan, di mana kami ibu-ibu semua juga mengumpulkan sembako, nanti akan kami berikan kepada ibu-ibu dan juga yang berhak menerimanya. Sedangkan kegiatan kita selama Ramadan, kami ada kegiatan yaitu dari akan mengadakan pelatihan, insya Allah mungkin Latihan, kalau boleh tahu Bunda, latihan apa? kami akan mengadakan pelatihan yaitu berupa usaha-usaha kami seperti mungkin cara pembikinan keripik, cara pembuatan abon, latihan pembuatan produksi ya Bunda ya. Alhamdulillah. Karena kita kan di bidang usaha, jadi perlu kita berikan pelatihan buat semua anggota dan juga orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kami siap untuk memberi pelatihan. Bunda kalau boleh tahu ya, majelis taklim ya, di sini majelis taklim IWAPI Kota Sorong, kalau dilihat di sini ada campuran Bunda, boleh? Ada. Boleh? Kami juga ada dari non Muslim, yaitu Ibu Wakil WKU 1 membidangi keorganisasian, juga di sebelah kanan kami WKU 2, WKU 3, WKU 4, WKU 5, dan Ibu sendiri membidangi juga WKU 6. Gitu. Terima kasih Bunda, berarti di sini ada gabungan ya Bunda, tergabung ada dari non Muslim, saudara-saudara kita yang dari Nasrani, boleh, yang dari Buddha, Hindu pun boleh bergabung semuanya ya, boleh. di IWAPI Kota Sorong ya Bunda ya. Terima kasih untuk perkenalannya Bunda. Oh ya, kami belum perkenalkan saya sendiri. Nama ketua, ketua IWAPI DPC IWAPI Kota Sorong, yaitu Ibu Yarli Mokhtar. Ibu Yarli Haji anggota dengan jumlah anggota sekitar 35 orang. 35 orang yang aktif. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya IWAPI DPC IWAPI Kota Sorong lebih berkembang, lebih maju dan anggotanya tambah banyak. Allah, ya, Bunda. amin. Terima kasih untuk perkenalannya Bunda. Selanjutnya biru putih lagi. Yang jelas kalau dari seragamnya kita sudah tahu karena ini seragam nasional bahkan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda semuanya. Tapi sayang kayaknya nggak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda semuanya. Ya, dari majelis taklim mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatannya apa saja? Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Kami BKMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami BKMT Distrik Sorong Barat. BKMT itu Badan Kontak Majelis Taklim Distrik Sorong Barat. Kegiatan kami selama bulan suci Ramadan ini, insya Allah membagikan takjil buka puasa di Masjid Raya, dan juga sebelum memasuki bulan suci Ramadan kita dengan BKMT Kota Sorong ada menyerahkan sembako ke Kodat bagian belakang, dan nama saya sendiri Hadijah Irwan. Kami ada berapa semuanya? Karena hari yang ke-6 ini jadi kegiatan masih sementara. Baik. Anggotanya semua ada berapa Bu? Anggota kami ada 52 orang. 52 orang. Dengar-dengar kata BKMT Sorong Barat itu yang paling terbanyak ya, distrik Sorong Barat. Oke. Nanti tambah maju, tambah berkembang dan dibuka ranting-rantingnya permatanya ya Bu ya. Ya, terima kasih dari ketiga majelis taklim yang sudah hadir, kita sudah perkenalan dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau sudah tidak asing buat kita, yaitu biasa mengisi pengajian-pengajian di Kota Sorong, juga mengisi Mutiara Islam di CWM. Beliau adalah Bapak Ustadz Didin Ahmad Wahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, sehat semua dengan keluarga semua di rumah. Iya Ustadz. Kegiatan Ustadz Ramadan berkurang atau tambah padat? Tambah padat.
tambah padat. Kita doakan Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatannya semua dengan lancar ya Ustadz ya. Ustadz, kita berbincang pada sore hari ini akan mengambil materi apa ini Ustadz? Insyaallah ini puasa yang ke-6 ya. Bulan Ramadan, bulan bertaburan kebaikan. Bulan Ramadan, bulan bertaburan kebaikan. Wow. Jadi selama bulan Ramadan banyak bertaburan kebaikan ya. Pemirsa di rumah juga jamaah di studio. Bertaburan kebaikan apa sajakah di saat bulan Ramadan akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa di rumah juga sahabat Mutiara Ramadan dan jamaah di studio, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjelang sore ya pada kaum Nasrani. Selamat berbahagia ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Baik, para pemirsa Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia, telah hadir juga di studio yaitu Majelis Talim Al-Akbar Kota Sorong, BMKT Sorong Barat ya, Badan Majelis Kontak ya Sorong Barat, dan juga IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Sorong. Juga para pemirsa atau jamaah yang berada di luar studio, baik di rumah ataupun di mana saja kita berada. Sebagai orang yang beriman, insya Allah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan terutama adalah kesempatan ya, karena dengan kesempatan kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini ya, insya Allah di hari yang ke-6 bulan suci Ramadan ya. Salawat dan salam semua terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus menjadi tauladan ya. Tauladan bukan untuk pribadi muslim tetapi untuk seluruh umat manusia. Nah, seluruh umat manusia yang berada di alam dunia. Juga semoga tercurah kepada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang menjadi umatnya senantiasa menjadi umat yang istiqomah, dan insya Allah kelak pada hari kiamat nanti kita akan diberikan syafaat oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah, para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia ini, hari ini kita sudah berada hari yang ke-6 ya di bulan suci Ramadan ya. Tinggal menunggu hari sebentar lagi, mungkin waktu ini akan tibanya untuk melaksanakan buka bersama atau buka ya, karena ini merupakan salah satu kebahagiaan, di mana kebahagiaan ketika orang berpuasa adalah di saat berbuka puasa ya, sangat luar biasa. Dari pagi sampai siang sampai sekarang mungkin ya menginginkan dengan kesabaran ya, dengan kesabaran insya Allah akan menjadi salah satu kita menjadi orang yang beriman ya. Baik para pemirsa, insya Allah pada kesempatan ini saya mengambil tema sedikit, yaitu bulan Ramadan, bulan bertaburan kebaikan ya. Sudah sangat jelas bahwa Ramadan ini adalah bulan kebanyakannya adalah dijadikan sebagai musiman untuk beribadah atau beramal. Ini salah ya para pemirsa, di mana pada bulan Ramadan ini memang sebagian besar umat manusia yang berpuasa tidak hanya menjadi salah satu kebahagiaan kita, tetapi semua ya. Bahkan di luar bulan puasa pun juga kalau kebaikan itu tetap kita laksanakan ya. Ini di hari yang ke-6, masih lama ya, kita akan bertemu dengan satu kemenangan. Tidak usah kita menghitung, tidak usah. Suatu saat kalau memang insya Allah Ramadan meninggalkan kita, insya Allah kita akan bertemu dengan satu hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Tetapi sangat sedih juga ada saudara-saudara kita yang duluan ya, meninggalkan Ramadan. Dah Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Artinya kita sudah berhadapan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudara kita yang sudah dipanggil mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini sudah lumayan Bapak Ibu ya. Tidak sebutkan namanya ya. Jadi sudah. Ini menjadi renungan kita semua Bapak Ibu semua para pemirsa Mutiara Ramadan, bahwa dengan adanya seperti itu ya, maka kita akan mempunyai satu itikad bahwa jadikanlah Ramadan yang sekarang ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, bila mana besok-besok kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk nanti menyelesaikan Ramadan, mungkin beberapa hari lagi kalau sudah ajalnya tiba ya, otomatis sudah tidak bisa meninggalkan Ramadan lagi. Untuk itu kita mengajak semua, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini Ramadan ini adalah bulan yang bertaburan kebaikan ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ada dua, ada yang berhubungan dengan Allah yaitu hablum minallah dengan ibadah. Ada juga yang bermuamalat, berhubungan dengan sesama manusia. Baik kita berbuat baik itu bukan hanya kepada orang non muslim saja, tetapi dengan orang non muslim juga. Karena Rasulullah mengajarkan tidak hanya kita berbuat kepada orang yang selain daripada agama Islam, tidak, semua sama. Selain kita untuk beribadah juga sebagai adalah ibadah sosial, dan ibadah sosial itu tidak mengenal agama. Sekalipun itu dah warna kulitnya ya, orang Papua misalkan ya, tidak berlatar belakang dari agama ya, semua kita Islam mengajarkan semua untuk berbagi ya. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, kebaikan-kebaikan yang sering kita laksanakan banyak. Nah, salah satunya ibadah dulu ya, ibadah dan muamalah ya, itu yang tercantum dalam kebaikan kita. Yang pertama tentang ibadah. Salah satu ibadah yang paling utama selain daripada bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan adalah sholat salawat tarawih. Ini merupakan satu yang paling utama. Kenapa dikatakan utama? Karena tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka kalau kita sudah paham, satu hari pun saja tidak akan ketinggalan. Kalau bapak-bapak, kecuali mungkin ibu-ibu pasti ada halangannya. Ketika satu malam saja jangan sampai kita tinggalkan, karena sangat luar biasa ya, pahalanya sangat luar biasa. Makanya biasanya kalau 10 hari atau mungkin sepertengahan mulai banyak, tetapi nanti setelah akhir Ramadan maju ya. Artinya apa? Itulah orang-orang atau saudara-saudara kita yang belum paham. Insya Allah kalau kita sudah paham, tidak akan meninggalkan walaupun satu malam saja ya. Mohon maaf, ketika kita sudah buka, ya kita buka kan senang Pak. Kemudian kita istirahat sebentar melaksanakan sholat. Banyak Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menginginkan sholat tarawih, tetapi dia tidak ada kesempatan. Ada enggak? Ada saudara-saudara kita yang sehat tapi ingin melaksanakan sholat, tetapi tidak diberikan kesempatan. Ada tidak? Ada. Banyak. Siapa itu? Saudara-saudara, bukan yang sakit. Yang sakit itu bisa berjamaah, bisa sendiri. Di rumah sakit walaupun sakit bisa sendirian, tidak apa-apa. Sholat tarawih sendirian boleh ya, karena kondisi. Nah, ada saudara-saudara kita yang ingin sehat, ingin sekali sholat, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Bahkan tidak diberikan kesempatan oleh manusia lah katakanlah. Siapa itu Bapak Ibu? Saudara-saudara kita yang sedang mencari nafkah. Coba bapak-bapak atau ibu-ibu kalau ke polisi atau mungkin yang paling ibu sering belanja shopping, ibu-ibu kan paling happy ya kalau shopping ya. Coba dilihat di supermarket, pernah ditanya tidak sampai jam berapa, jam 11, apalagi kalau mau takbiran sampai jam 12, kenapa tidak sholat tarawih? Bagaimana Ustadz Pak, tidak ada kesempatan. Nah, itu juga sembunyi-sembunyian sholatnya juga. Kalau sholat maghrib, sholat Isya itu juga 2 rakaat cepat-cepat. Nah, kemudian taraweh kan 8 rakaat atau 20 rakaat, sudah 2 rakaat saja taraweh, bisa tidak? Tidak bisa. Nah, akhirnya apa? Biar nanti pulang kerja melaksanakan sholat tarawih walaupun sendirian. Itu salah satunya karena tidak mau ketinggalan satu malam pun. Bahkan sholat tarawih itu adalah salah satu sholat yang muakkad ya, mendekati wajib
sangat diutamakan. Maka sangat luar biasa kalau ketika kita meninggalkan satu malam saja sangat rugi. Ya, mudah-mudahan para pemirsa yang mendengar seperti ini, kita jangan sampai kita melewatkan tentang sholat. Minimal sholat taraweh ya, insya Allah. Oke Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya, ilmunya, biar baru sedikit, namun nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, tetaplah bersama kami. Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah dan kesempurnaan telah tiba. Saatnya mempersiapkan diri meraih pahala dan kemuliaan. Kami keluarga besar Salon Bridal Cantik mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam setiap amal ibadah kita. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai nilai-nilai kesederhanaan dan keikhlasan dalam hidup. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang dipenuhi kedamaian, harmoni, dan kegembiraan. PT Cendrawasih Putra Mandiri Sorong berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan tayangan informatif kepada seluruh pelanggan setia CWM TV kabel dan channel. Kami mewakili manajemen PT Cendrawasih Putra Mandiri Sorong mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Kota Sorong, Papua Barat Daya dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, kaum muslimin dan muslimat, juga jamaah di studio. Kita jumpa kembali di sesi kedua, yaitu masih tetap Ustadz memberikan materi, dan saya akan sapa ibu-ibu, rupanya kayak ngantuk Ustadz ya. Boleh. Ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Macam masih ini Ustadz, bingung-bingung ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Tadi meninggalkan rumah, sudah masak di rumah belum? Kalau yang belum nanti makan di Mawar ya. Terus kalau yang sudah, apakah ibu-ibu tadi sudah izin sama suami-suami mau ke sini? Alhamdulillah, memang kelihatan semuanya istri-istri yang soleha sore hari ini ya. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan kembali tausiah yang akan disampaikan Ustadz ya tentang bulan Ramadan, bulan bertabur kebaikan. Kebaikan apa saja? Insya Allah akan dibahas lagi oleh narasumber. Silahkan Bapak Ustadz. Baik para pemirsa Mutiara Ramadan yang sama-sama berbahagia, tadi sudah disampaikan sedikit saja tentang sholat
tarawih. Yang kedua adalah bertaburan kebaikan dalam ibadah ya. Ini ibadah dulu, sedikit saja sampaikan, adalah membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini adalah salah satu dibaca boleh di bulan Ramadan dan boleh juga di luar bulan Ramadan. Kalau sholat tarawih di bulan Ramadan saja. Tetapi ada persamanya juga selain daripada di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan, syahrul Qur'an. Bulan diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Maka harus betul-betul membaca Al-Quran. Bapak Ibu kalau di dalam puasa tidak membaca Al-Quran, diibaratkan kita ibu-ibu memasak sayur tidak ada garamnya. Bagaimana tidak ada garamnya? Hambar. Ya minimal 1 juz alhamdulillah. Syukur-syukur 2 juz sampai bisa tamat hatam Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan Al-Quran di dalam sebuah hadis dikatakan afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah yang paling afdal, paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Insya Allah tidak usah dibahas ya, membaca Al-Quran mungkin kita semua sudah paham. Yang ketiga, bertaburan kebaikan itu adalah salah satunya yang sedang bertaburan-taburan terus adalah bersedekah. Nah insya Allah mungkin para pemirsa Mutiara Ramadan yang belum tahu atau belum paham, saya juga baru belajar ternyata ada hikmah di balik orang kita bisa memberikan sedekah. Ingat bahwa semua yang kita lakukan, keluarkan sedekah kita, pasti Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum bi syai'in fa huwa yukhlifu. Maka apabila kita membelanjakan di jalan Allah, apa yang kamu infakkan ya, dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa huwa yukhlifu, maka dia atau Allah akan menggantinya. Ya, menggantinya jangan pikir dengan uang, tidak. Karena biasanya kalau kita berbuat kebaikan uang, nanti saya dapat uang lagi. Jangan. Boleh jadi kebaikan itu kita diberikan kepada orang lain, Allah ganti dengan kesehatan. Ya, kalau sehat tapi banyak uang keluar bagaimana? Ya lebih bagus sehat, walaupun tidak ada uang. Tapi yang paling bagus sehatnya, uangnya juga sehat, kan? Sehat uangnya, sehat kesehatannya. Dan pasti Allah akan menggantinya dengan berbentuk semua yang Allah berikan. Ya. Bahkan Allah akan melipat gandakan ya. Wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, berbeda-beda. Allah lebih tahu. Allah akan melipat gandakan. 700 tangkai Bu ya. Di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Maka perbedaannya sangat luar biasa ketika di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat kebaikan itu nanti diganti dengan boleh saja anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan insya Allah yang kita rasakan pasti akan diberikan kemudahan. Wa may yasral mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang selalu memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mempermudah urusan kepadanya di dunia dan di akhirat. Yakin ketika kita berbuat kebaikan, yang akan didapatkan apa? Rasa ketenangan. Dan semua anak-anaknya insya Allah diberikan kemudahan. Ada yang pernah begitu? Yakin semua, termasuk saya Bapak Ibu, insya Allah diberikan kemudahan. Kenapa? Karena berbuat kebaikan. Nah para pemirsa Mutiara Ramadan, dalam kebaikan ini adalah salah satunya sedekah. Semua kebaikan itu dirangkum dalam satu. Kullu ma'rufun sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufun sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah sedekah itu kan tidak hanya dengan uang Bapak Ibu, tidak. Boleh dengan senyum pun juga adalah sedekah. Jadi kalau memang ada senyum itu dengan sedekah juga, dengan ilmu, dengan tenaga dan semua itu pikiran itu juga adalah sedekah. Tetapi yang sekarang mohon maaf biasanya dengan apa? Materi. Nah, sekarang mohon maaf selama ini ya kita ini mungkin ilmu bagi kita semua ya. Selama ini kita memandang bahwa orang yang bersedekah itu berarti di atas ya, yang memberi, yang di bawah menerima atau yang diberi. Selama ini kita memandang bahwa orang yang bersedekah itulah orang yang berjasa. Kalau tidak dibantu sama bapak ini anak saya sekolah sampai bisa jadi guru, bisa jadi polisi, bisa jadi dokter dan semuanya. Kalau tidak dibantu sama bapak ini, wah
Nah, sering kita memuji dan mengagung-agungkan sampai bisa memberikan jasa, menilai orang yang bersedekah itu yang berjasa. Betul tidak? Kalau tidak dibangun masjid ini mungkin lama dengan berkatnya Bapak ini kah, Bapak Dewan kah, calon Dewan dan sebagainya. Sering kita memandang bahwa orang yang bersedekah itu orang yang berjasa. Betul tidak? Tidak. Nah, tetapi menurut ulama Syekh Sulaiman Al-Abqar, beliau mengatakan, ketika kita bersedekah kepada siapa saja, ingat, kepada siapa saja. Boleh bersedekah kepada orang yang kaya? Boleh. Contoh, mohon maaf ya, kalau ibu-ibu sekarang tajil, ya, memberikan tajil, semua tajil. Kemudian yang tajil itu kan ada juga IWAPI orang-orang kaya, betul tidak? Nah, pada kontraktor DPR, sama juga ada lapar. Siapa yang memberikan sedekah? Orang-orang kita yang bersedekah kepada orang yang kaya, terutama juga kepada orang yang miskin. Ya, jadi ketika kita bersedekah kepada siapa saja, jangan memandang kita Muslim loh, harus dengan Muslim lagi, tidak. Nah, maka ibadah sosial itu, kesolehan sosial kita itu diwujudkan bukan hanya dengan orang Muslim saja. Kan puasa mengajarkan menumbuhkan rasa syafaqah, rasa kasih sayang. Kasih sayang itu diwujudkan dengan bersedekah kepada siapa saja, walaupun non Muslim tidak puasa, kasih. Jangan mentang-mentang ini ada janda kemudian diberikan sembako, itu menurut kita salah, ibu. Kasih janda-janda yang non Muslim juga, karena mereka juga berhak sama seperti kita, perlu sembako, perlu makan dan sebagainya. Itu yang salah kaprah biasanya ibu-ibu. Ya mohon maaf, kita bersedekah dengan siapa saja. Jangan menjadikan hanya dengan orang Muslim saja. Panti asuhan Muslim, yang Nasrani juga ada, perlu. Karena apa? Berbagi kasih, ya, berbagi kita keberkahan. Nah, ketika seseorang itu bersedekah kepada siapa saja, ya, saya kira jangan sampai kepada yang Muslim saja. Mohon maaf, Bapak Ibu, pernah kita ketika kita dalam kondisi perlu uang, kepepet, perlu uang, perlu ya? Perlu. Siapa yang membantu? Ternyata bukan orang Muslim juga kok. Ada ternyata orang Nasrani memberikan kepada kita bantu. Alhamdulillah. Begitu juga orang Nasrani ketika kepepet perlu uang, kita seperti Muslim kasih. Jadi antara Islam, Nasrani dengan siapapun juga harus kita saling memberi suatu saat. Kan ini dibolehkan, ya, dibolehkan karena ibadah sosial. Maka Sulaiman Al-Abqar, salah seorang ulama, ketika kita bersedekah kepada siapa saja, maka yang berjasa itu bukan orang yang bersedekah, bukan orang yang bersedekahnya, tapi orang yang lain. Lalu siapa yang berjasa? Orang yang menerima. Orang yang menerima, orang yang diberi sedekah itu. Kenapa orang yang menerima sedekah itu berjasa? Karena orang yang diberi, orang yang menerima itu membuka pintu-pintu keberkahan kepada orang yang bersedekah. Nah, jadi jangan bangga ya kita bersedekah, tapi ingat Bu ya Bapak, kita akan didoakan oleh orang-orang yang diberi. Jangan bilang, saya sudah bersedekah, tolong doakan saya supaya begini. Tidak usah. Allah akan membalas. Tidak begitu juga Allah akan membalas. Syukur-syukur yang kita kasih itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Diberikan sarung, diberikan talkum, dia untuk ibadah, itu luar biasa. Selama dipakai itu, kita dapatkan pahalanya. Kalau kita sudah meninggal, kan tidak dipakai lagi. Selama kita dipakai. Nah, itu salah satu menurut Syekh Sulaiman Al-Abqar. Maka seperti apa, alat seperti apa, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mutiara Ramadan, ada boleh dicontohkan. Nah, menurut siapa ya? Menurut alatnya Ustadz siapa? Nah, kalau mau misalkan menurut cara saya boleh. Kalau kita belikan air galon, ya 5.000 kan? 5.000 beli satu. Ada orang kurang mampu, kasih aja. Kurang ini 2 ya, saya bayar dengan dia. Sudah, tidak usah Pak, sudah dibayar ya, tidak usah. Nah, itu sekecil seperti itu boleh ya. Tidak melihat itu apa Nasrani atau Muslim, bayar. Mbak ini satu saya, yang satu lagi ini. Itu seperti ala kita ada. Yang sekarang saya sampaikan itu seperti alanya mengikuti ulama, boleh. Ulama. Siapa ulamanya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah salah satu ulama. Ulama bukan dari Indonesia, tetapi ulama dari Yaman, negeri Yaman, Timur Tengah, daerah Inad. Beliau terkenal dengan 3, Bapak Ibu semua ya. Yang pertama,
beliau terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Akhlaknya bagus ya. Karena boleh jadi ada orang yang ilmunya bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Ada ya? Ada, Ustaz. Yang kedua, beliau terkenal dengan ilmunya. Ilmunya bagus, akhlaknya bagus. Tapi ada orang yang berilmu, mohon maaf ya, dari pondok apa, sombongnya minta ampun. Ya, sombong sekali. Ya. Akhlaknya tidak mencerminkan. Padahal mohon maaf, baru kita mengkaji juga ya. Rasulullah bersama sahabatnya itu belajar ilmu maksudnya itu 20 tahun. 20 tahun. Selama 20 tahun. Tetapi para sahabat belajar akhlak 30 tahun. Jadi mana yang paling utama, akhlak dan ilmu? Akhlak. Akhlaknya bagus, ilmunya. Boleh jadi orang yang sedikit ilmunya tapi akhlaknya bagus. Itu lebih utama daripada ilmunya hebat, tinggi tapi akhlaknya rendah. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, beliau itu terkenal dengan kedermawanannya. Sudah berilmu, sudah berilmu, apalagi berakhlak, dermawan. Nah, arti kalau sudah dermawan itu artinya keimanannya sangat kuat. Nah, insya Allah ya. Nah, karena tidak semua orang yang kaya itu dermawan, betul tidak? Ada juga yang pelit ya. Ada yang pelit cap jahe. Tapi kita tidak, insya Allah ya. Para pemirsa Mutiara Ramadan berbahagia, dari ketiga ini Rasul Abu Bakar bin Salim keutamaannya selalu memberi setiap hari ratusan ribu untuk makan. Makanya tidak salah kalau rumahnya beliau itu dijadikan produksi makanan terus, masak terus, setiap hari memberikan makan ratusan orang ribu. Kira-kira mungkin ibu-ibu bisa membayangkan berapa kilogram beras yang bisa selama satu hari, kan itu saking dermawannya. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang ya dikatakan fakir miskin. Beliau bernazar, ya Allah, seandainya saya diberikan rezeki olehmu, ya Allah, saya akan memberikan segenggam gandrum. Tahu gandrum ya? Yeah. Kalau sekarang di Indonesia di Sorong beras lah. Segenggam itu segini ya. Tidak segenggam sedikit. Ya, mungkin 1 on ya, 1 on lah segini. Untuk apa ya? Sedikit saja, tidak ada artinya ya. Nah. Kemudian diberikan rezeki, belikan segenggam. Kemudian ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai di sana tidak ketemu dengan beliau, malah bertemu dengan para asistennya. Ya, karena kita kalau ke Jokowi juga tidak langsung ya, ada pampersnya. Mungkin juga ke ketua IKP juga mungkin ada pembantunya dan sebagainya. Sampai di rumahnya, mau apa ibu datang ke sini? Saya akan menghadiahkan kepada tuanmu dengan bawa apa ini, cuma sedikit saja. Tuan saya Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan ratusan ribu dengan banyak sekali yang dikeluarkan. Ini tidak ada apa-apanya ya dengan memberikan sedikit. Kemudian disuruh pulang, tapi sebelum pulang saya ingin bertemu dengan tuanmu. Rupanya Bapak Ibu para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, diketahui ya, artinya pembicaraan mereka itu didengar oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau keluar menyambut kedatangan ibu. Oh ibu, alhamdulillah saya dengar ibu mau memberikan sedikit. Alhamdulillah diterima. Subhanallah, diterima dengan antusias, dengan gembira. Nah, kemudian beliau ke belakang memberikan beberapa jerigen supermadu yang sangat luar biasa. Mungkin kalau sekarang jutaan dikasih Pak. Jadi menurut kita tidak sebanding ya? Sebanding tidak? Tidak. Kemudian pulang. Sang ibu sangat luar biasa gembira. Bagaimana dia memberikan sedikit gandrum, ya mungkin 1 on lah gitu, tapi dia dibalas dengan beberapa jerigen supermadu yang sangat mahal. Kemudian di situ protes pembantu-pembantunya, Tuan, kenapa engkau mau menerima cuma sedikit saja? Nah, sedikit saja. Nah, kemudian apa kata mereka? Abu Bakar mengatakan, la ummas sakatul qail maja'al katir. Jika kita tidak mensyukuri yang kecil, yang sedikit, maka yang banyak tidak akan mendatangi kita. Tapi tidak sebanding, masa dia memberikan sedikit, dia memberikan banyak sekali. Apa beliau mengatakan dengan kalimat hikmahnya? Atahna ala qadrina haula atau qadrina ahula.
Dia, si ibu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga aku memberikan sesuai dengan kemampuan aku. Jadi sedekah yang paling bagus itu sesuai dengan kemampuan. Sudah uangnya banyak, ada kontrakan, malah cuma 5.000, 10.000. Mau masjid, bangun masjid cuma 100.000. Kapan? Nah, IWAPI kan banyak uangnya, 2 juta, 3 juta. Nah, beda dengan yang kita ya, betul, tukang ojek ya, sesuai dengan kemampuan. Ustaz ikhlas, yang penting ikhlas, ya ikhlas, tapi berkualitas. Nah, ada nilainya. Masa 1.000, 1.000 atau 2.000, nah itu sudah tidak ada zamannya. Ikhlas tapi ada nilainya. Kalau orang Sunda bilang sing pantas atau sodakoh teh. Nah, yang pantas ya. Yang pantas. Ada kedukaan masa ibu-ibu Pak kasih berapa? 5.000. Cukup tidak 5.000? Padahal emas berjalan ya dede, banyak sekali. Orang Jawa juga emasnya banyak, orang Bugis juga banyak. Kasih berapa dia Pak? 5.000. Nah, kira-kira pantas tidak? Nah, tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi bersedekah itu sesuai dengan kemampuan. Seperti itu ya, insya Allah. Iya. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, untuk ilmunya pada sore hari ini. Yang inti, yang jelas kita bersedekah, memberi sesuatu kepada siapapun itu sesuai dengan kemampuan kita ya Ustadz ya. Pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, jangan kemana-mana. Yang pasti Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Ibu siapkan pertanyaan. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena di penghujung acara nantinya kita akan berbagi kasih, yaitu berbagi rezeki, adanya kuis Ramadan ya. Tentunya kuis Ramadan hadiahnya akan dipersembahkan oleh bintang tamu yang hadir pada sore hari ini. Ada hadiah berbentuk umroh, ada wisata ke Bali ya, ada. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu dialognya. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah. Wow, macam cantik cibi-cibi semuanya ya. Tapi saya minta untuk supaya ada bertanya, silakan yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber atau tentang Ramadan, tentang kehidupan ibu-ibu sehari-hari. Kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim BKMT Distrik Sorong Barat dulu, Ibu Sekretarisnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaan saya mungkin di luar dari kajian tadi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, karena ada beberapa mubalik yang mengatakan bahwa kalau kita sedang melaksanakan puasa itu dilarang untuk sikat gigi. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, ini itu termasuk bisakah atau seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Ustadz ya. Boleh, silakan. Ya, berikan kesempatan kepada mana mic-nya di mana? Kepada ibu-ibu dari IWAPI yang cantik manis. Silakan, dari ibu siapa pertanyaannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Wardani dari DPC IWAPI Kota Sorong. Silakan. Pak Ustadz, yang saya tanyakan, tadi kan keutamaan Ramadan yaitu dalam hubungan dengan Allah adalah salat tarawih, baca Al-Quran dan sedekah. Yang saya tanyakan mengenai sedekah Ustadz, apa yang harus kita dulukan untuk bersedekah itu di sekitaran kita, atau kan kita ada kampung kita ya, kita memang pendatang di Sorong, atau di kampung kita itu minim ya Ustadz, atau kita sedekah di kampung, atau kita kadang sering ada share-share Palestina Ustadz. Jadi kita nih sedekahnya bingung mau sedekah di sekitar kita di Sorong sini, di kampung, atau yang jauh sana, mestinya Palestina yang lagi berperang. Itu yang saya tanyakan Ustaz. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dua pertanyaan yang sangat menarik, yaitu dari Ibu Fatma Basalama dan satunya dari Ibu Hendra. Sikat gigi, giginya ini malam atau siang ya? Boleh atau tidak, membatalkan atau tidak. Terus yang satunya sedekah, boleh ditaruh di sorong atau dikirim ke kampung. Silahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama dari BKMT Sorong Barat, ya Ibu Haja Fatma, tentang sikat gigi atau menyiwak ya. Dalam Arab itu siwak, menyiwak, sikat gigi. Nah, sikat gigi itu sebetulnya kan bagus ya kalau berpuasa ya. Walaupun baunya tetap kita terpuasa ya artinya. Jadi yang paling baik itu adalah kita setelah sahur. Setelah sahur gosok gigi. Setelah sahur ya Bu ya. Setelah sahur itu langsung sebelum azan gosok gigi. Sudah, nanti gosok gigi lagi nanti kalau sesudah sahur lagi. Bagaimana kalau gosok giginya ketika siang? Nah ini makanya Bapak Ibu perlu dengan ilmu fikih Ramadan. Itu hukumnya apa? Makruh. Tidak membatalkan tapi ya mengurangi. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang anak-anak, aduh Ustadz ini haus sekali, belum waktunya. Begini, enak sekali ya. Kalau begitu lebih bagus ketika mau wudhu. Pasti pas sholat, alhamdulillah. Kan tidak mungkin air tidak dimasukkan. Dimasukkan itu segar sekali. Itu pas kebetulan. Kasih sisa-sisa sedikit dulu ya. Ya, seperti itu. Kalau ketelan bagaimana? Yang penting jangan ditelan-telan. Jadi menyikat gigi atau menyiwak ketika siang itu hukumnya makruh. Jadi segala sesuatu yang makruh lebih bagus kita tinggalkan. Oke, begitu intinya makruh, ya. Tapi tidak sampai haram tidak. Ya. Tapi alangkah baiknya itu ditinggalkan. Karena hanya wudhu saja Bu ya. Terus sikat gigi, wudhu saja semua. Nah, begitu Bu ya. Jadi tidak boleh kalau siang. Ya, jadi pagi-pagi saja, cepat ya. Yang selanjutnya Ustadz tentang sedekah. Sedekah. Al-Quran yang paling bagus adalah jawabannya Al-Quran. Al-Quran itu tidak diragukan kebenarannya. Berbagai mana saja Al-Quran yang paling. As-sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu diutamakan adalah dibagikan kepada fuqara dan masakin, orang-orang yang fakir dan orang yang miskin. Fakir dengan miskin mana yang lebih memble Bu? Fakir itu tidak punya pekerjaan, itu namanya fakir. Miskin punya pekerjaan tapi masih kurang. Banyak termasuk kita juga kan fakir, belum bisa beli mobil kan fakir, miskin. Betul tidak? Tidak miskin. Tidak. Nah, bagaimana sebaiknya sedekah itu? Yang harus kita lakukan adalah jangan yang jauh-jauh Bapak Ibu. Keluarga sendiri. Bagaimana keluarga sendiri terbengkalai sementara kita ke orang lain? Ustadz, mohon kalau keluarganya yang maksudnya itu mungkin di Jawa sana maksudnya. Ya, artinya minimal keluarga kita. Ya termasuk keluarga kita di mana? Yang paling urgen dulu Ibu. Mohon maaf ya. Yang paling urgen sekali siapa? Nah, itu kita pikirkan yang paling urgen, yang paling mendesak itu yang harus dikasih itu siapa? Nah, yang paling urgen. Ya, kalau jelas fakir miskin memang fakir itu memang tidak punya ya, janda-janda, tapi janda juga janda yang sudah tua-tua, ya, yang sudah tidak produktif, bagaimana suruh kerja tidak bisa kerja, nah, itu harusnya dikasih. Terus bagaimana misalkan yang ke Palestina, ke kemana-kemana, tanpa kita juga di Palestina mungkin ada orang yang bisa membantu orang. Nah, jadi niatkan dulu yang paling terdekat. Nah, mohon maaf ibu-ibu, misalkan kadang-kadang ada orang pengusaha di sini. Zakatnya di kampung. Kita tempat mencari usahanya kan di sini. Ya, kasih. Nah, tetapi sedekah juga boleh di sana, boleh, tidak apa-apa. Ya, artinya yang penting yang mana yang paling urgen. Nah, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, seurgen-urgennya kalau memang di Jawa lebih urgen Bu ya, betul tidak? Betul. Lebih membutuhkan sekali, boleh saja boleh. Coba mungkin ibu, mohon maaf, ibu-ibu di sini bisa makan dengan enak. Belum tentu ibu, saudara-saudara ibu, bapak-bapak di kampung. Betul tidak? Ya. Saya kadang-kadang kasihan, rumahnya masih sewa-sewa, masih ini, ya
untuk 200-300 ini sudah beli beras. Wah, alhamdulillah, senangnya luar biasa. Nah, jadi mana yang paling urgen Bapak Ibu ya, yang dibutuhkan. Oke, terima kasih untuk Ibu-Ibu BKMT, Ibu-Ibu IWAPI, Ibu Hendra dan Ibu Fatma yang bertanya. Mudah-mudahan jawaban Ustadz dapat memuaskan. Dan kita berikan kesempatan kepada Ibu-Ibu dari Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, hukumnya bagaimana kalau seseorang itu sholatnya rajin, mengajinya rajin, apalagi di bulan puasa, tapi sering menyakiti sesamanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita berikan kesempatan lagi satu pertanyaan dari BKMT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya dari Ibu Rosmini Laboy. Ya. Pak Ustadz, di luar tema Boleh. saya mau bertanya. Saya kan potong kuku. Ada yang tegur, jangan potong kuku, katanya nanti batal puasamu. Oh, potong kuku, jangan potong kuku nanti batal puasa. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon kalau ada salam dibalas salamnya ya. Sudah dua penanya Ustadz dari Ibu Haja Nurjana tadi. Hukumnya orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia masih sering nyakiti orang lain. Terus yang Ibu Rusmini tadi, hukumnya potong kuku di bulan Ramadan. Adakah Ustadz? Silakan dua pertanyaan. Ya, terima kasih dari Al-Akbar ya. Al-Akbar. Bagaimana kalau kita sholatnya bagus, kemudian mengajinya juga tilawahnya bagus, ibadahnya bagus, luar biasa. Bagus, semua bagus-bagus. Tapi hubungan dengan manusia tidak bagus. Berarti orang demikian itu, ya sholatnya tidak ada arti baginya, tidak berarti untuk banyak. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan inna salatan mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan yang mungkar dan keji. Kalau tidak merubah, berarti sholatnya tidak ada baginya. Sama saja dengan tidak sholat. Capek-capek saja. Iya, capek-capek ya, saja. Bikin dosa juga dia. Nah, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kalau di dalam sholat, mau sholat berjamaah atau sholat sendirian, kan tetap kita tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan dalam berjamaah, tiba-tiba ada dompetnya jatuh. Begitu sujud kan tidak siapa ambil. Di dalam sholat tidak boleh diperkenankan, batal sholatnya. Apalagi di luar sholat tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti dan sebagainya. Jadi apa? Tidak ada baginya sholat baginya, kata Rasulullah. Jadi intinya berdosa juga. Berdosa dan sholat serta sholatnya itu tidak ada, cuma fisik saja, tapi tidak dihayati dengan. Makanya sholat yang baik itu mencegah dari perbuatan keji dan maksiat. Jadi dijauhi Bu. Artinya perbuatan itu harus kita tinggalkan. Baru kita insya Allah sholat itu menjadi sholat yang benar. Ya. Kalau masih gitu ada ya, insya Allah. Pertanyaannya yang bagus. Yang kedua tadi Ustaz. Yang kedua potong kuku. Potong bebek angsa. Kuku. Ini nih pertanyaan yang unik ya. Ya boleh-boleh saja. Tidak ada membatalkan kalau potong kuku. Tapi ingat ibu-ibu, mohon maaf, tolong diingat. Apa itu, potong kuku itu ada adab-adabnya. Iya. Adabnya jangan seenaknya ya. Iya. Waktunya kalau bisa pagi sebelum duhur atau sebelum, jangan sampai potong kuku itu ketika asar. Nah, boleh. Bagus itu lagi kalau hari Jumat ya Ustaz katanya ya. Jumat, tapi lebih sebelum Jumat itu bagusnya diawali dengan hari Kamisnya. Kamisnya itu bagus supaya Jumat itu sudah tidak potong-potong lagi. Iya. Bagusnya Ibu sebelum puasa itu dipotong semua, bersihkan toh. Nah, itu sebelumnya. Tapi tadi tidak batal ya Ustaz kalau puasa potong kuku tidak ada batal. Tidak ada membatalkan potong kuku itu batal puasa. Potong kuku namun tadi Ustaz katakan bahwasanya harus pagi hari ya Ustaz ya. Adabnya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu, saya juga baru tahu. Satu lagi Ibu, kukunya jangan dimakan. Dan juga jangan disembarang, mohon maaf, jangan sembarang dikasih sapu kah, dikasih disembunyikan kah. Yang paling bagus bagaimana? Ditanam Ustaz. Satukan dengan tanah. Ya. Karena bagaimanapun juga Ibu 3 bulan tidak pakai kukunya panjang, mohon maaf ya. Saya kalau sudah mau Jumatan, kuku panjang ini sudah cepat-cepat. Dan ingat, mohon maaf,
bila mana bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang muslim atau yang Nasrani ya, saya kasih ingat saja, orang yang kukunya panjang, anak setan, walaupun itu putih bersih, itu tempat sembunyi syaitan. Nah, maka setan itu ada di kita itu apa? Sembunyi di dalam kuku-kuku. Makanya kuku itu harus digunting, bersih, kata saya tuh bersih. Nah, sama Ustadz, saya juga tidak bersih. ada. Nah, oke Ustadz. Nah, seperti itu harus bersih Bu. Nah, supaya apa? Tidak ada hitam-hitamnya. Oke. Nah, yang penting pendek. Itu tempatnya pertanyaan setan. Berikut Ustadz. Nah, seperti itu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu-ibu Iwapi Kota Sorong. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz. Silakan ya. Saya dengan Ibu Maryam Suma ingin menanyakan ke Pak Ustadz, gimana hukumnya kalau kita selesai wudhu, terus kita makan Pak Ustadz, terlebih di saat Ramadan, apakah kita wudhu lagi kalau mau sholat atau enggak apa-apa gitu Pak Ustadz? Soalnya saya pernah Pak Ustadz, pengalaman saya waktu buka puasa bersama, saya ditegur juga sama teman, kamu wudhu dulu, jangan langsung sholat. Saya bilang, saya kan belum batal. Saya enggak, mohon maaf Pak Ustadz, enggak buang angin atau apa gitu ya. Bersalaman sama intinya habis wudhu makan. Iya, gitu, itu gimana Pak Ustadz? Saya mohon pertanyaan bagus. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, yuk dari Al Akbar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasniado dari Majelis Taklim Al Akbar Kota Sorong. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah sama nilai pahalanya apabila kita sholat tarwih di rumah atau sholat tarwih di masjid? Apakah sama nilainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan itu enggak panjang, sedikit-sedikit namun sangat mantap-mantap pertanyaannya ya Ustadz ya. Dari Ibu Maryam Suma, juga dari Ibu Haja Hasniado, pertanyaannya habis wudhu. Kita biasanya nunggu, tahu Ustadz, sambil ngemil, tapi tidak wudhu lagi. Nanti pas Allahu Akbar, ada makan di sini ya. Itu apakah kita harus wudhu lagi atau tidak? Tadi pertanyaannya. Terus Ibu Hasniado tadi tentang apa ya? Apakah tadi apa tadi? Lupa. Apa Ustaz tadi? Sholat tarawih di rumah. Ya, pahalanya apakah sama sholat tarawih di rumah dengan di masjid? Silakan Ustaz. Baik, tadi menyambung dari pertanyaan yang pertama tadi tentang sholat, apa namanya tadi? Sholat, kalau sholatnya bagus tapi suka cerita-cerita ya. Kayak di sini kan iwafi ya. Ikatan wanita. Bukan iwafi, Ustaz. Iwafi tapi ya? Iya. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kalau ibu-ibu yang tadi sholatnya bagus tapi suka cerita orang, sama juga iwafi. Ikatan Wanita Penyebar Isu. Suka sebar-sebar isu. Awas Ustaz, tidaklah. Iya, tapi banyak Bu ya. Humor saja. Tadi pertanyaan yang mana duluan? Ini Ibu Hajiam. Apakah batal tidak ketika kita mau sholat tapi makan dulu? Ada kan makan. Sudah wudhu maksud saya ya. Sudah wudhu kita makan. Apakah batal tidak? Tidak membatalkan tidak membatalkan wudhu kalau kita makan. Mau makan 1 piring kah, 2 piring kah, mau kurma 1 saja kah, tetap itu makan. Tidak membatalkan wudhu. Intinya intinya tidak membatalkan wudhu. Tapi perlu diingat Ibu, wudhu itu apa? Sholat. Ketika mau sholat, kan Ibu tadi sudah makan. Saya bilang makan 1 piring kah, 2 piring kah, 1 kurma sama saja. Nah sekarang jangan sampai sholatnya batal. Seperti apa batalnya? Kalau ada makanannya kemudian tertelan. Tapi kalau makanannya disimpan di mulut, jangan kena masuk ke dalam, boleh. Jangan sampai yang membatalkan sholat itu adalah ketika ada makanan masuk ke dalam, sisa-sisanya maksudnya. Coba ambil makan, jadi artinya ada sisa-sisa makanannya.
Nah, jadi bagusnya kalau ibu tidak berwudu lagi boleh, tapi kumur-kumur. Nah, kumur banyak supaya tidak ada sisa-sisa makanan. Kalau ada sisa makanan pasti ngeganjal, sholatnya juga tidak khusyuk. Betul tidak? Ini masih ada remeh kah? Masih ada sedikit ini sayurnya apakah? Nah, itu kan pasti yang merasakan bukan orang lain. Nah, tapi kalau bisa kumur-kumur supaya makanannya, sisa makanannya tidak ada, bebas. Boleh kita sholat. Ustaz, tapi kalau wudhu lagi boleh tidak? Lebih utama juga boleh. Nah, yang penting bersihkan ya. Tidak ada makanan, sisa makanan tidak ada sisa makanan ketika dalam sholat. Karena akan mengganjal. Kalau masuk kita telan, batal puasanya. Batal sholatnya. Mudah saja Ibu ya. Nah, jadi lebih bagus apa? Bersihkan. Nah, kalau wudhu juga boleh. Tidak wudhu juga boleh. Yang penting tidak ada sisa-sisa makanan di gigi ya. Kemudian ibu-ibu tentang sholat apa? Taraweh. Sholat taraweh di rumah dengan di masjid. Di masjid. Ada satu hadis yang panjang sekali, tapi ada terakhirnya. Wa bikuli tamshiha ila sholati sodako. Setiap kaki yang dilangkahkan menuju ila sholat, menuju tempat sholat, itu dijadikan sedekah. Jadi ibu kalau jalan, alhamdulillah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah itu sedekah. Jadi gara-garanya sholat ke masjid, syiarnya ke masjid, ya siarnya ke masjid, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah itu dapat sedekah. Belum lagi sholatnya. Tapi kalau di rumah kan tidak melangkah-melangkah di rumah saya. Nah, perbedaannya seperti itu. Ada hadisnya, wa bikuli khatam tasya ila sodaqah, ila sholati sodaqah. Setiap kaki yang kalian langkahkan menuju tempat sholat itu dijadikan sedekah. Berarti bagaimana? Pahalanya lebih banyak di masjid, apalagi kalau laki-laki di rumah. Oke, begitu ya ibu-ibu soleha jawaban yang diberikan oleh Ustadz. Semoga dapat dipahami, dimengerti. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya setelah acara selesai. Dan jamaah di studio juga pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, jangan kemana-mana karena di penghujung acara kita akan berbagi kasih setelah yang jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami, juga sahabat Mutiara Ramadan dan jamaah di studio. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya kita berbagi kasih kuis Ramadan. Hadiahnya dipersembahkan oleh Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong, Majelis Taklim DPC IWAPI Kota Sorong, Majelis Taklim WKMT Distrik Sorong Barat. Dan pemirsa, kita masih ada di depan sini, yaitu narasumber kita Bapak Ustadz Didin Ahmad Wahyudin SAG, dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang bulan Ramadan, bulan bertaburan kebaikan. Tadi sudah dibahas dan dikaji bersama. Kita memberikan kesempatan untuk pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Silakan pertanyaan pertama dari IWAPI Kota Sorong. Silakan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari IWAPI, DPC IWAPI Kota Sorong untuk menyampaikan satu pertanyaan. Siapa nama Ketua DPC IWAPI Kota Sorong? Oke, pemirsa yang ikuti dari awal tentunya tahu ya. Siapakah? Belum sempat ngomong ya. Ini contohnya Ibu, ini ibu-ibu IWAPI yang tidak ikut hadir, jadi dia bisa jawab ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya. Pertanyaannya tadi yaitu siapakah nama Ketua DPC IWAPI Kota Sorong? Ya, gampang, tadi sudah perkenalan di awal ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Dinda di Kilo 10. Di Kilo 10 kah? Iya. Iya, silakan paspornya.
Marhaban ya Ramadan 1945 Hijriah. Iya, benar. Terus jawabannya? Haji Yarli Mukhtar. Haji Yarli Mukhtar. Benar Ibu Haji? Betul sekali. Betul. Terima kasih. Anda beruntung. Tepuk tangan. Yaitu bisa hadiahnya bisa diambil di kantor CWM ya tentunya. Selanjutnya pertanyaan dari keluarga besar atau Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Wow, kalau tidak tahu kebangetan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon 081344607766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Saya jawab ya. Silakan pemirsa di rumah. Ustadz boleh jawab ya? Tidak boleh Ustadz. Iya. Kasih pemirsa. Ya, untuk pemirsa di rumah silakan di line telepon 081344607766. Karena pada sore hari ini alhamdulillah tahun ini IWAPI juga baru tampil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Munira. Ibu Munira. Iya, paspornya Ibu. Marhaban ya Ramadan 1404. Iya, ini anggota sendiri tapi tidak hadir ya, jadinya. Iya Ibu, jawabannya hangus ya. Silakan Ibu. Haja Nurjana. Bagaimana Ibu? Haja Nurjana. Haja Nurjana Muslimin. Haja Nurjana Muslimin. Bagaimana? Kurang benar? Iya, katanya kurang benar. Ibu belum beruntung. Iya. Kita beri kesempatan yang lain yaitu 081344607766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong? Ya. Pada sore hari ini yaitu yang tadi sampaikan ya, sambil nunggu. IWAPI adalah pertama kali ikut Mutiara Ramadan di CWM. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu siapa? Ya Ramadan 2024. Hah? 1445 Bu ya. Iya. Iya. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Wahidah. Ibu Hadijah di mana ya? Pemda. Hadijah, oh Pemda Rufai. Wahidah. Oh Wahidah ya, Wahidah di Rufai ya. Silakan Bu. Ya. Pertanyaannya, jawabannya? Haji Nurjana Rahim. Haji Nurjana Rahim. Bagaimana Ibu? Oh belum benar sekali. Oh belum ya. Haji Nurjana Rahim belum. Sebenarnya Haja Nurjanor bukan Nur. Oh ya. Mohon maaf karena Ibu sudah sebutkan jadi ganti pertanyaan Ibu. Ya. Ganti pertanyaan ya. Adakah pertanyaannya yang cepat? Boleh. Bisa? Silakan. Sebutkan majelis taklim yang ada di studio hari ini. Iya, pemirsa di rumah gampang sekali 081344607766. Pada kesempatan sore hari ini majelis taklim yang cantik, ayu dan soleha yang hadir pada sore hari ini yang tadi saya perkenalkan bolak-balik. Sebutkan ketiga-tiganya, silakan. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Majelis taklim yang hadir pada sore hari ini tolong disebutkan dari majelis taklim mana saja. Silakan. Halo. Halo. Jangan malu-malu. Halo. Oh iya. Masih malu-malu. Iya, silakan pemirsa. Majelis taklim yang hadir pada sore hari ini tadi sudah diperkenalkan
Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kalau sudah masuk, dijawab yang jangan ketawa-ketawa, silakan. Ini dengan Pak di Aimas. Aimas. Siapa-siapa ulang lagi, jangan buru-buru. Dengan Bu Ibu Melwara di Aimas. Tidak bisa dengar. Ulang. Ya, ulang. Di Aimas. Halo. Dengan Ibu Melwara di Aimas. Sudah, Mbak. Aimas. Iya, Aimas. Iya, di Aimas, tapi ibunya sini suaranya putus-putus, Bu. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Melwara di Aimas. Iya. Jawabannya apa, Bu? Yang pertama, Al-Akbar, Al-Akbar. Tunggu, Bu, pelan. Majelis Taklim Al-Akbar, terus? Iya. Habis itu yang kedua, Iwapi, Sorong. Ya, terus? Yang ketiga, BKMT, Sorong Barat. BKMT Sorong Barat. Bagaimana Ya. Ibu, benar? Ya, benar. Alhamdulillah yang ada di Aimas ya. Anda beruntung, hadiahnya bisa diambil di kantor CWM dengan membawa identitas tentunya. Selanjutnya dari BKMT. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Elmi dari Majelis Taklim BKMT Distrik Sorong Barat. Oke, makasih. Yang ingin saya tanyakan buat pemirsa yaitu apa tema Mutiara Ramadan pada hari ini? Oke deh. Assalamualaikum Apa tema? warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Apa tema atau materi Ramadan pada sore hari ini? Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Apakah materi atau judul? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rizky di kilometer 14. Rizky, ya. Marhaban. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, sayang. Jawabannya? Jawabannya itu bulan Ramadan, bulan bertaburan kebaikan. Bagaimana Ibu? Oke, benar sekali. Rizky di kilometer 14. Masih ada ya? Tadi baru satu? Baru satu ya? Oke, berikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kepanjangan dari IWAPI? Ya, pemirsa di Assalamualaikum rumah, warahmatullahi wabarakatuh. gampang sekali ya pertanyaannya di line telepon 0813 4460 7766. Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari IWAPI? Silakan. Pemirsa, hadiah menanti ya. Tur ke Bali, bayar sendiri. Silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Apakah? Halo, assalamualaikum. Halo, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Arsad. Bapak? Arsad. Oh, Bapak Arsad. Arsad, ya, kilometer 10 ya Pak ya? Iya. Iya. Pasportnya Pak? Ramadan. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya Bapak? Jawabannya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Bagaimana Ibu? Betul. Betul, alhamdulillah, barakallah semuanya. Kita sudah berbagi kasih, berbagi berbagi rezeki pada sore hari ini. Alhamdulillah untuk
Pemirsa di rumah yang mendapat hadiah, alhamdulillah bisa diambil di studio CWM tentunya, dan terima kasih kepada bintang tamu yang telah memberikan hadiahnya. Dan jamaah juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah senang sekali saya berjumpa hari dalam program bersama. Dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Yang tepat, dua memang kemudian berjenjang. Anda bisa menjelaskan sedikit bagaimana secara singkat ya kepada pemirsa tentang tajuk utama hadir setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di CWM Channel. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Jamaah di studio juga terima kasih untuk kehadirannya. Ustadz, kita sudah berbagi rezeki pada sore hari ini, berbagi ilmu, berbagi bukan rezeki sudah berbagi ilmu tadi Ustadz ya, tausiah bersama. Ada rezeki. Dan dari kita bincang-bincang Ustadz, silahkan closingnya. Ya. Maksudnya rezeki untuk pemirsa ya. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia baik di studio maupun di rumah. Closing daripada pertemuan pada sore hari ini tentang bertaburnya bulan Ramadan ya. Maka dengan seiringnya bertaburnya bulan Ramadan, banyak kegiatan, banyak amal-amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan hendaklah diistiqomahkan ketika selesai bulan Ramadan. Jangan sampai kita semua meyakinkan bahwa bulan Ramadan itu dijadikan sebagai bulan musiman untuk beribadah. Padahal musiman untuk beribadah itu tidak ada, kecuali adalah ibadah haji yang dilaksanakan pada bulan Haji Dzulhijjah. Tapi kalau di dalam bulan puasa, ya membaca Al-Quran, bersedekah, bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan saja, tetapi di dalam bulan-bulan yang lain. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keistiqomahan dalam kebaikan. Ya, makanya sering kita melakukan kebaikan itu sepanjang masa. Selama kita masih di dunia, selalu kita berbuat dengan kebaikan. Tempatnya itu di dunia. Darul a'mal lazazah itu namanya dunia. Dunia itu tempat berbuat. Baik berbuat baik atau berbuat jahat itu tempatnya di dunia. Kata Rasulullah mengatakan, silakan kalian berbuat sesuka hatimu, silakan saja. Nah, yang penting kita berbuat yang kebaikan. Dunia berbuat kebaikan tempatnya di dunia, dan suatu saat bukan balasan di dunia itu, melainkan nanti adalah akhirat, darul zajah. Akhirat itu tempat balasan, bukan untuk beramal. Nanti suatu saat kita beramal itu tidak ada nanti di akhirat. Mau sholat, mau transaksi jual beli, mau sedekah, tidak ada. Tinggal menunggu kebaikan dan kebaikan yang telah kita lakukan. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita istiqomahkan. Setelah kita nanti insya Allah umur panjang, diberikan umur yang panjang, setelah kita Ramadan kita istiqomahkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita semua insya Allah baik dari IWAPI, dari Al-Akbar dan juga BKMT Sorong Barat, semua kru yang berada di studio ini menjadi, dan juga kepada pemirsa di luar rumah juga atau di dalam di mana saja, mudah-mudahan dengan selesainya acara ini, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita semua insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi sebelum ditutup, apa kabar ibu-ibu soleha?
bahagia. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz yang telah memberikan ilmu dan siraman rohani pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada sponsor kita yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Juga terima kasih kepada Ika di Kota Sorong dengan mengirim ustadznya untuk narasumber di Mutiara Ramadan tahun ini. Dan terima kasih untuk jamaah, 3 jamaah yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim DPC IWAPI Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Akbar Kota Sorong, Majelis Taklim BKMT Distrik Sorong Barat. Terima kasih juga kepada seluruh kru CWM Channel yang telah bekerja pada sore hari ini. Dan insya Allah kita dipertemukan di esok hari dengan jam yang sama. Ucapan terima kasih kepada seluruh bintang tamu dan seluruh jamaah atau pemirsa di rumah yang telah mengikuti kuisnya. Jangan lupa diambil di kantor CWM. Dan pemirsa, ucapan selamat berbuka puasa untuk Anda semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.